Saudara-saudariku dan semua sahabatku yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Senin 25 Mei 2020. Kita akan mendengarkan dan merenungkan Sabda Allah bersama Pastor Edi Octavianus Kaniu, Pastor Paroki Santo Martinus de Tours, Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara. Pastor Edi mengambil judul renungannya, Kuatkanlah Hatimu dalam Kehidupan Iman. Selamat mendengarkan dan merenungkan bersama. Tuhan memberkati kita. Selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam program Inspirasi Sabda hari ini, Insani, Senin, tanggal 25 Mei 2020. Bersama saya, Pastor Edi Octavianus Kaniu. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih dalam surga, Engkau senantiasa menguatkan kehidupan kami. Engkau senantiasa menguatkan kami dalam menghayati perjuangan-perjuangan iman kami. Semuanya itu karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, yang telah nyata di dalam Putra-Mu Yesus Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan kami. Saat ini ya Bapa, kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk membuka hati kami, agar kami dapat merenungkan sabda-Mu yang akan memberikan kekuatan kepada kami dalam kehidupan iman kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, mari kita membaca Injil hari ini, Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes pasal 16 ayat 29 sampai 33. Kata murid-muridnya, "Lihat, sekarang aku terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kamu tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu telah dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saya mengambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 33 ini sebagai dasar permenungan kita bersama-sama pada hari ini. Lewat sabda Tuhan yang berbagian dari Injil hari ini pada ayat yang ke-33 tadi, amat jelas bagi kita bahwa Kristus Tuhan kita telah menyelamatkan kita. Allah Bapa telah menebus kita, dan itu sungguh-sungguh terwujud di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus, yang dengan sengsara, wafat di salib dan kebangkitannya memberikan penebusan dan membawa keselamatan bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan iman kita, keselamatan itulah yang kita alami, yang kita terima, yang kita peroleh dari Allah Bapa di surga. Kiranya kita teruskan, kiranya kita bawa di dalam kehidupan konkret kita sehari-hari. Nah, kalau dengan demikian, Allah yang telah menyelamatkan, Allah yang telah menebus kita, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui sabda Tuhan hari ini kita diajak untuk membuktikan keselamatan itu secara konkret, untuk membuktikan apa yang telah kita terima dari Allah, yakni keselamatan itu secara konkret
di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukti itu bisa kita ungkapkan lewat kata-kata, bisa kita ungkapkan lewat perbuatan atau tindakan, bisa melalui rencana-rencana kita, kerja kita, usaha kita, pekerjaan atau pelayanan kita. Kita diajak untuk bergerak membuktikan hal tersebut. Sama seperti yang ditegaskan oleh Rasul Yakobus di dalam suratnya pasal 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Bagaimanapun baiknya dan bagaimanapun bersyukurnya kita menerima karya penyelamatan dari Allah itu, kita diajak untuk mewartakan dan membagikan karya keselamatan itu kepada orang-orang yang kita jumpai di dalam kehidupan kita. Harus diimplementasikan, dibuktikan secara konkret. Memang untuk itu saudara-saudari, kita pasti akan mengalami aneka macam kesulitan, aneka macam tantangan, aneka macam pergulatan-pergulatan hidup. Tuhan kita Yesus Kristus pun memahami hal tersebut. Ada di dalam diri para murid, dan kiranya juga ada di dalam diri kita. Nah, berhadapan dengan usaha-usaha kita untuk membuktikan keselamatan itu kepada semua orang, tentu saja sabda Tuhan hari ini memberikan kekuatan kepada kita. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Pernyataan Yesus dengan mengatakan aku telah mengalahkan dunia memang lain dari biasanya. Selama ini kita mendengarkan Tuhan kita Yesus Kristus mengidentifikasikan dirinya dengan kaum miskin, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terpinggirkan. Bukankah kaum ini adalah orang-orang yang kalah? Bukankah orang ini adalah orang-orang yang disingkirkan dalam kehidupan sehari-hari, yang membutuhkan perhatian? Disitulah Yesus mengatakan bahwa dia telah mengalahkan dunia. Dia mampu memberikan kekuatan kepada orang-orang yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup untuk dapat bangkit kembali dan mewartakan kabar gembira keselamatan yang ia alami. Demikian jugalah pada diri kita. Kita berhadapan dengan aneka macam kesulitan, aneka macam tantangan-tantangan dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan telah memberikan kekuatan dan peneguhan kepada kita. Aku telah mengalahkan dunia. Membuktikan karya penyelamatan Allah dalam kehidupan sehari-hari adalah kita ikut mengambil bagian menanggapi panggilan Tuhan, berbagi keselamatan tersebut. Pada saat itulah kita melaksanakan tugas panggilan hidup yang juga pasti akan selalu ditemani dan didampingi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itulah, Bapak dan Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jangan ragu, jangan takut untuk membuktikan secara konkret keselamatan yang kita terima dari Allah. Tantangan, kesulitan memang ada, tetapi kuatkanlah hatimu. Kristus telah mengalahkan dunia seperti sabdanya hari ini. Dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Semoga kita dalam melaksanakan itu selalu memperoleh damai sejahtera. Mari kita mengakhiri renungan kita dengan doa singkat. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih melalui sabda Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah memberikan kekuatan kepada kami. Dampingilah kami senantiasa, kuatkanlah kami senantiasa dalam perjuangan-perjuangan hidup kami untuk menghayati dan menghidupi iman kami dan membuktikan penyelamatan yang telah dikaruniakan Allah kepada kami melalui Putramu Yesus Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta segala usaha-usaha kita dalam menghayati dan memperjuangkan iman kita senantiasa dikuatkan dan dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Kita berjumpa kembali dalam kesempatan berikutnya.